Jadi ahli itu tugasnya adalah memberi keterangan sesuai dengan kompetensinya, ya, kompetensi atau latar belakang pendidikannya. Sehingga dalam hal ini yang dibuktikan, yang lebih relevan di sini bukan masalah fakta, bukan masalah kekeliruan yang baru, ya, kekeliruan yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan baru. Karena kondisi keadaan baru itu harus disampaikan melalui keterangan saksi, ya, yang hanya menjelaskan mengenai fakta yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Pada saat itu dia tidak diambil keterangannya. Sedangkan untuk ahli adalah memberikan pendapat, ya, pendapat mengenai apakah memang ada kekeliruan atau kekhilafan hakim, ya, dalam menerapkan alat bukti, lalu kemudian melihat adanya keyakinan yang ada pada saat itu berkaitan dengan novum yang ada saat ini, gitu. Nah, hal ini yang kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim sebagai baru, ya, di pengadilan negeri ini baru berkaitan dengan formalitas bahwa memang alat bukti keterangan ahli ini juga relevan sehingga kemudian bisa disampaikan untuk diperiksa ke Mahkamah Agung oleh hakim PK sebagai jurek-juris. Oke, kemudian dari 2 sidang sebelumnya ini dalam jawaban termohon bahwa jaksa penuntut umum mengatakan adanya novum yang sudah diajukan di pengadilan negeri Cirebon yang namun mereka mengatakan bahwa itu tidak ada korelasinya. Kemudian dari keterangan saksi fakta yang kemarin sudah dihadirkan dalam persidangan, nyatanya adalah mereka ini telah menguatkan novum. Tapi sebelumnya jaksa penuntut umum ini menolak. Apakah Anda melihat bahwa betul dari saksi fakta ini juga turut mendukung dari adanya novum tersebut? Ya, kalau misalnya jaksa menolak itu adalah hak yang diberikan kepada jaksa. Karena pada nantinya yang akan menentukan apakah bukti yang diajukan ini dianggap sebagai keadaan baru atau novum itu adalah majelis hakim. Nah, sehingga kemudian nanti akan dinilai bahwa memang layak untuk diperiksa dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Nah, dalam hal ini ya kita kembalikan lagi. Jaksa penuntut umum bisa mengajukan haknya sendiri untuk menolak dengan dalil-dalilnya, begitu juga dengan penggugat, ya, pemohon PK dalam hal ini juga bisa mengajukan dalil-dalilnya gitu. Dia mendalilkan sesuatu, kemudian dia mengajukan buktinya. Nah, memang ada beberapa hal yang saya lihat tidak relevan, ya, di sini. Tapi kemudian itu kita sampaikan namanya orang usaha, ya, orang usaha itu sebisa mungkin seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, bagaimana dia bisa meyakinkan hakim. Makanya kan dibilang namanya persidangan itu kan pertarungan untuk memenangkan keyakinan hakim. Ya, bagaimana hakim itu bisa yakin? Ya, dari segala macam cara. Nah, apakah kemudian alat bukti itu bisa diterima oleh tidak oleh hakim? Itu hakim yang akan menilai. Yang pasti alat bukti itu memang harus alat bukti yang diperoleh secara sah dan kemudian ditentukan secara sah dalam KUHP, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti ahli, alat bukti surat, ya, penunjuk dan keterangan terdakwa itu sendiri yang kemudian bisa dijadikan dasar keyakinan hakim untuk memutus, begitu.